Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Uma Mita, belajar kimia menyenangkan bersama Uma. Oke, video kali ini Uma akan melanjutkan video tentang sistem koloid. Oke, video yang pertama kita membahas apa sih sistem koloid. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat koloid. Tapi sebelum Uma lanjutkan ke sifat-sifat koloid, seperti biasa Uma meminta tolong nih kepada semuanya yang menonton channel Uma, yang nonton video-video Uma, untuk mendukung channel Uma, supaya channel Uma ini makin berkembang dan makin banyak dikenal orang. Caranya dengan share video-video Uma, terus bisa minta tolong untuk di-subscribe, untuk di-like, untuk diberikan masukan, tulis aja di kolom komentar. Oke, masih seputar sistem koloid. Nah, materinya itu kan ada banyak nih yang akan kita bahas, ada 5 menu materi. Menu yang pertama sudah kita bahas ya di video yang pertama. Nah, sekarang kita mau ke menu yang kedua tentang sifat-sifat koloid. Jadi koloid itu ternyata punya sifat-sifat istimewa. Sifat-sifat istimewa ini ada 8 sifat. Nah, sifat yang pertama itu namanya efek tindal. Oke, kita langsung aja ya ke sifat yang pertama, efek tindal. Perhatikan, efek tindal adalah efek penghamburan cahaya. Jadi, ketika ada cahaya yang melewati sistem koloid atau melewati salah satu contoh koloid, itu akan dihamburkan oleh si partikel koloid itu sendiri. Oke, ya, Uma ganti dulu ya. Jadi, efek tindal itu adalah efek penghamburan cahaya. Oke, jadi ini contohnya. Uma ada suatu gambar ini ya. Yang di gelas ini adalah salah satu contoh koloid. Diberikan berkas cahaya. Ini berkas cahayanya ya. Ketika berkas cahaya itu melewati si partikel koloid ini, maka terjadi penghamburan cahaya. Bukti bahwa terjadi penghamburan cahaya, coba perhatikan berkas sinarnya. Ketika berkas sinar itu sampai kepada ini ya, layar ya. Berkas sinarnya ini lebarnya sebesar ini ya. Ya, ini lebarnya. Nah, ketika dilihat, kita bandingkan, ternyata jauh lebih lebar atau jauh lebih besar dibandingkan dengan pusat atau di mana si cahaya itu berasal. Ini dari sini ya. Ini berarti menunjukkan bahwa ternyata si koloid itu dapat menghamburkan cahaya. Itu kenapanya nanti akan Uma jelaskan. Nah, sekarang contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih Uma contohnya Uma? Yang pertama itu sorot lampu mobil. Nah, siapa yang pernah jalan-jalan pada malam hari yang berkabut ya ini ya, ada malam hari yang berkabut, terus sorot lampu mobil kalian itu menghambur kemana-mana. Jadi sorot lampunya itu tidak menuju lurus aja, tapi menghambur sampai ke samping-samping mobil kalian. Itu karena apa? Karena adanya kabut. Kita tahu ya bahwa kabut itu adalah salah satu contoh sistem koloid nih, kabut ya. Contoh yang kedua, kalian pernah nggak main ke bioskop? Iya, kan nonton nih, nonton. Nah, sekarang kalian kan ada lampu proyektor nih. Lampu proyektor kenapa sih bisa menghambur sampai kita bisa melihat layar yang sangat lebar? Karena di dalamnya itu ada debu, ada partikel koloid juga ya. Salah satu partikel koloid itu kan debu sama asap. Tuh. Nah, satu lagi nih, berkas sinar matahari melalui celah pohon pada pagi yang berkabut. Kalau pagi-pagi tuh kalian main, misalnya tuh di belakang rumah tuh ada banyak pohon. Nah, ketika kalian di bawah pohon, terus masih banyak kabut ya, masih ada kabut pagi hari itu kan. Nah, cahaya sinar matahari yang melewati celah pohon itu dihamburkan. Itu salah satu contoh dari sistem efek tindal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Uma, kita mau ini dong ngelihat yang gambar nyatanya. Oke, kita lihat ya gambar nyatanya. Kita klik gambar nyatanya. Nih, ini contohnya adalah percobaan pada air deterjen. Kita lihat penjelasannya. Nah, dari gambar dapat dilihat bahwa berkas cahaya yang mengenai air deterjen terlihat dihamburkan. Perhatikan ya, ini dihamburkan. Dan pada layar tampak hanya sedikit sinar yang diteruskan. Tuh, dihamburkan kemana-mana tuh, karena melewati si air deterjen. Kita tahu ya, air deterjen itu salah satu sistem koloid. Apa? Ayo, buih apa yo? Buih cair atau buih padat?
Iya, buih cair. Oke. Jadi itu kita mau lihat ya perbedaannya sama si larutan. Nah, ketika larutan ini berkas cahayanya, sinarnya dicoba pada larutan nih. Percobaan pada larutan tidak menunjukkan gejala efek tindal. Jadi ketika, berkas sinar itu diberikan kepada larutan, tidak menghambur ternyata, tapi diteruskan, perhatikan, tidak menghambur. Jadi berkas cahayanya cuman segini nih, ya, ternyata di layarnya juga tembusnya segitu. Artinya larutan tidak menghamburkan cahaya, tapi larutan itu meneruskan cahaya. Jadi beda ya, kalau koloid itu menghamburkan cahaya, oke, kalau larutan itu meneruskan cahaya. Itu bedanya, ya. Kita plus. Nah, sekarang ini ada informasi, kenapa sih Uma? Kenapa sih kalau koloid ini kenapa bisa menghamburkan cahaya? Kenapa koloid punya efek tindal? Kenapa larutan nggak punya? Nih penjelasannya. Perhatikan. Nih, kalau Uma tanya, ini berhubungan dengan video pertama Uma. Kalau Uma tanya bahwa ukuran partikel larutan dibandingkan dengan ukuran partikel si koloid, sekarang Uma tanya, yang lebih kecil yang mana? Oke, jawaban kalian pasti lebih kecil yang larutan, karena larutan itu ukurannya kurang dari 1 nanometer. Sedangkan kalau suspensi itu gede banget, lebih dari 100 nanometer. Tapi kalau koloid itu bukan jumlah partikelnya, ukuran partikelnya itu ideal di antara 1 sampai 100 nanometer. Nih, kalau yang bola hitam ini diibaratkan ini adalah partikel-partikel koloid nih. Nah, yang warna merah ini adalah lintasan cahaya. Nah, kita lihat ya lintasan cahayanya ya. Nih, nabrak, 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 nabrak. Nah, nabraknya si partikel koloid ini, nah itu membuat si pergerakan lintasan sinar itu atau lintasan cahaya itu membentuk gerakan zigzag. Karena membentuk gerakan zigzag sehingga si partikel koloid itu menghamburkan cahaya itu sendiri. Jadi itu alasannya. Jadi kenapa si partikel koloid ini kenapa bisa sih menghamburkan cahaya? Karena ketika cahaya masuk, ternyata nabrak partikel koloid sehingga membentuk pergerakan zigzag dan pergerakan zigzag tersebut yang membuat berkas cahayanya dihamburkan. Itu ya, jadi alasannya ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan begini, Uma, kalau pada larutan kan juga harusnya nabrak-nabrak juga. Iya, nabrak, tapi kalau pada larutan, pergerakan si partikel larutan itu sangat cepat, sehingga tidak bisa diamati dan tidak membentuk zigzag. Karena tidak membentuk zigzag, makanya berkas sinarnya itu diteruskan, bukan dihamburkan. Jadi ini berhubungan dengan apa coba? Berhubungan dengan ukuran partikel. Ukuran partikel larutan terlalu kecil, kalau ukuran partikel si suspensi terlalu besar, kalau terlalu besar itu malah nggak tembus sinarnya. Kalau ukuran si koloid itu ukurannya ideal sehingga dapat membentuk pergerakan zigzag dan pergerakan zigzag itu membuat berkas cahayanya atau berkas sinarnya dihamburkan. Ih, ngerti ya sekarang ya. Nah, sekarang dari tadi Uma ini ngomongnya ke zigzag, zigzag, zigzag. Nah, pergerakan zigzag ini ada hubungannya dengan sifat yang kedua. Kita lanjut sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua itu disebut gerak Brown. Nih perhatikan gerak Brown. Tuh kalau dilihat dari animasinya ya, gerak Brown itu tuh. Tuh, pergerakannya ini lurus atau bagaimana? Zigzag nih, nabrak, 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 nabrak. Oke, kita lihat ya. Kita lihat keterangannya. Gerak Brown itu adalah gerak acak. Kalau sesuatu yang acak berarti itu dapat membentuk suatu pergerakan yang membentuk zigzag. Gerak acak, gerak yang tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid itu stabil. Uma kok bisa kayak gitu sih?
Katanya tadi pergerakan zigzag itu bisa menimbulkan penghamburan cahaya. Oke, satu itu ya. Jadi gerak drone itu, nih ada keterangannya ya, gerak drone itu menyebabkan penghamburan cahaya. Karena gerak yang sangat ini ya, gerak yang acak-acakan nih, gerak acak, gerak tidak beraturan. Kalau yang tidak beraturan pasti akan nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, nabrak sini, membentuk suatu pergerakan namanya zigzag. Akibat zigzag, maka ketika ada sinar yang datang, sinar itu akan dihamburkan. Satu, itu ya. Nah, sekarang kenapa bisa menyebutkan kestabilan, Uma? Nah, sekarang gini, kalau partikel-partikel itu selalu bergerak tuh, bergerak, 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 dia tidak akan mengendap. Nah, kalau tidak akan mengendap, makanya itu disebut menyebabkan kestabilan. Kalau yang tidak stabil itu kan mudah mengendap. Nah, sekarang homogen. Homogen itu berarti satu fase ya. Kalau heterogen dua fase. Heterogen artinya apa sih, Uma? Kalau heterogen. Kalau heterogen dua fase artinya mengendap. Ada yang fase mengendap di bawah itu. Kalau homogen berarti tercampur merata gitu ya. Dan tidak mengendap, itu udah jelas ya. Nah, sekarang kalau ada kita bandingkan lagi dengan dua kawannya si koloid ini. Kawan yang pertama kan si larutan, kawan kedua si suspensi. Uma, kalau larutan itu sebenarnya punya gerak Brown nggak sih? Jawaban Uma ada. Tapi gerak Brown-nya tidak bisa diamati. Kenapa nggak bisa diamati? Saking cepatnya. Saking cepatnya, kenapa Uma bisa saking cepatnya? Sekarang kita lihat dari ukuran partikel. Ukuran partikel larutan kan paling kecil. Kalau paling kecil, makanya gerakannya saking cepatnya sehingga zigzagnya tidak terlihat. Itu akibatnya. Karena zigzagnya nggak terlihat, kalau ada berkas sinar yang datang, makanya tidak dihamburkan, tapi diteruskan. Itu alasannya. Dan karena geraknya sangat cepat, sehingga dia paling stabil. Itu yang larutan ya. Kalau koloid stabil, kalau larutan paling stabil. Tapi kalau larutan tidak bisa menghamburkan cahaya ya. Itu yang perlu dipahami. Nah, sekarang kita ke suspensi yang beratnya paling gembrot ya. Paling gembrot. Nah, kalau paling besar itu pergerakannya lambat sekali ya. Kalau lambat banget sehingga malah tidak menimbulkan gerak drone, malah dia maunya tiduran, rebahan, nah jadi bawah ini ya mengendap ya. Itu bahasa Uma ya. Jadi untuk mempermudah kalau si larutan kelincahan, jadi nggak bisa diamati. Kalau si suspensi itu kegembrotan, kegendutan, jadi dia malah males-malesan, dia menghadap di bawah. Nah, kalau koloid ini, nah koloid itu kan ideal ya kata Uma ya. Itulah seputar gerak Brown. Jadi kalau ditanya sifat apa yang membuat koloid itu stabil, itu jawabannya adalah gerak Brown ya. Terus satu lagi, apa yang membuat si partikel koloid itu dapat menghamburkan cahaya, itu juga karena gerak Brown itu ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi ternyata sifat yang satu dengan sifat yang lainnya itu ada hubungannya. Dimulai dari efek Tyndall sekarang ke gerak Brown ya. Jadi ternyata gerak Brown ini menjelaskan mengapanya si koloid itu terdapat sifat efek Tyndall. Oke, kita lanjutkan sifat-sifat koloid yang berikutnya. Ada elektroforesis. Nah, kalau ada elektro itu pasti ada yang listrik-listrik ya, Uma? Ya, benar sekali. Jadi elektroforesis itu adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Nih, jadi si partikel koloid itu dapat bergerak kalau dipengaruhi medan listrik. Nah, sekarang kalau ada partikel bisa dipengaruhi medan listrik, itu pasti karena partikel itu punya muatan. Nah, itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya, ini nanti manfaatnya kita bahas nanti aja. Kita visualisasi dulu. Nah, nih. Visualisasinya menjelaskan bahwa nih, ini ada ion negatif nih, ada ion negatif, ada ion positif, yang merah ion negatif, yang kuning ion positif. Kalian lihat pergerakannya, diberikan sumber listrik ya, ada sumber listrik, ternyata si koloid ini ternyata bergerak. Yang positif itu bergerak ke kutub negatif. Nih, ke kutub negatif yang warna kuning itu ya. Yang negatif nih ya, partikel yang bermuatan negatif itu menuju ke kutub positif. Tuh, jadi ternyata si koloid itu dapat bergerak.
dapat dipengaruhi oleh medan listrik. Kenapa dapat dipengaruhi oleh medan listrik? Jawabannya adalah karena koloid itu bermuatan. Nah, koloid itu bisa bermuatan kenapa, Uma? Ada hubungannya dengan sifat yang berikutnya. Tapi kita close dulu itu ya. Kita belum bahas manfaatnya, Uma. Kita lihat ya, manfaatnya yang pertama, untuk menentukan muatan partikel koloid. Nah, jadi gini, kalau kalian punya salah satu sistem koloid atau contoh lah, contoh koloid, kalian pengen tahu, ini koloid ini muatannya apa ya? Muatannya positif atau muatannya negatif ya? Nah, kalian langsung ingat sifat elektroforesis. Koloid itu kan punya sifat elektroforesis, di mana koloid itu dipengaruhi medan listrik. Kalian kasih aja medan listrik, nah ketika kalian masukkan ke tabung U seperti tadi ya, kalian masukkan ke tabung U larutannya. Kalau larutan itu turun yang ke kutub negatif ini turun dan yang ke positif itu naik itu ya, jadi naik lebih lebih atas, itu artinya koloid tersebut bermuatan positif karena dia ngejar ke kutub positif. Sedangkan nanti ketika ini kan sama nih, ini tingginya sama ya. Kalau nanti tingginya pasti akan berbeda. Dia lebih tinggi ke arah kutub negatif dan yang kutub positifnya dia agak turun, berarti dia koloidnya bermuatan positif karena tujuannya dia ke kutub negatif. Itu contoh ya manfaatnya. Yang kedua, manfaatnya untuk apa sih Uma? Elektroforesis ini ternyata untuk memproduksi barang-barang industri dan karet. Nanti akan lebih dijelaskan ketika di penerapan ya. Terus yang selanjutnya, mengurangi pencemaran udara dengan pengendapan elektrostatika, yaitu suatu alat yang bernama cotrel ya pada cerobong asap yang dengan tujuan untuk mengurangi polusi udara dan mendapatkan debu yang masih berharga. Contohnya debu yang mengandung emas, mengandung logam-logam yang berharga. Ini nanti manfaatnya akan dibahas di penerapan ya. Nah, ini salah satu cara yang canggih untuk mengidentifikasi DNA. Misalnya ada DNA, kalau ada pencurian tuh DNA siapa yang mencuri atau lewat sidik jari, ini salah satunya bisa dengan proses elektroforesis. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi elektroforesis itu kan pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Nah, kenapa bisa dipengaruhi oleh medan listrik? Karena si koloid itu bermuatan. Nah, pertanyaannya berikutnya, kenapa koloid bisa bermuatan, Uma? Dari mana ceritanya? Nah, ternyata karena punya sifat yang keempat ini. Sifat keempat namanya adsorpsi. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Sifat adsorpsi itu penyerapan. Nah, penyerapan terhadap partikel. Oke, kita lihat dulu ya. Nih, ternyata si adsorpsi ini adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa. Oke, oleh permukaan koloid sehingga koloid bermuatan. Jadi awal ceritanya koloid itu teh nggak bermuatan, ya. Tapi dia bisa bermuatan kenapa, Uma? Karena koloid itu punya sifat adsorpsi. Jadi kalau misalnya ini ada partikel koloid, kok awalnya tidak punya muatan, tapi karena dia bisa mengabsorpsi itu artinya menyerap ya pada permukaannya dia. Yang diabsorpsi bisa berupa partikel, bisa berupa ion, bisa juga berupa senyawa sehingga partikel itu sehingga partikel koloidnya bermuatan. Contoh ya, koloid FeOH 3 kali. Itu kenapa dia bisa bermuatan positif? Dapatnya dari mana, Uma? Karena dia menyerap. Karena dia menyerap apa? Menyerap ion H+. Ini muatan H+ kan positif. Nah, lebih jelasnya langsung ke visualisasi ya. Perhatikan nih, FeOH 3 kali. Nah, yang dia diserap, dia di dalam apa? Di dalam air ya. Di dalam air itu nih, ada H positif, ada Cl negatif. Tapi yang diserap sama FeOH 3 kali, itu bukan yang Cl negatif. Kalau yang Cl negatif, maka dia jadi bermuatan negatif. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk menyerap yang H positif. Sehingga FeOH 3 kali itu adalah koloid bermuatan positif. Dapatnya dari mana? Dari proses adsorpsi. Itu ya, jadi jelas ya. Jadi ternyata sifat yang pertama efek Tyndall, sifat yang kedua gerak Brown, sifat yang ketiga apa tadi elektroforesis dan sifat yang keempat adsorpsi itu saling berhubungan. Tuh. Sekarang manfaatnya untuk apa sih Uma? Manfaatnya kalau sifat adsorpsi ini banyak banget.
Yang pertama untuk pemutihan gula tebu. Nah, kalian kalau beli itu ya gula pasir itu kalau di supermarket itu kan sudah warnanya udah putih ya. Nah, itu prosesnya itu terjadi proses pemutihan. Karena kalau gula tebu yang pertama didapatkan itu dari nira si tebu itu hasilnya gulanya itu masih warnanya kuning. Masih warna kuning. Tapi kalau gula kuning itu, di pasaran kurang laku, sehingga terjadi proses pemutihan. Caranya, nanti lebih jelasnya di penerapan ya, cara pemutihan gula tebu itu salah satunya adalah proses absorpsi. Jadi gula tebu itu niranya itu dialirkan, ke suatu, yang sistemnya itu ada sistem koloid sehingga nanti diserap tuh, diserap si zat-zat perwarnanya sehingga gula yang didapatkan lebih jernih lebih putih. Nah, yang kedua, pembuatan norit. Nah, ingat-ingat ya, norit. Norit itu adalah suatu tablet, suatu tablet yang dari karbon aktif. Nah, ketika diminum, norit itu di dalam di dalam usus itu akan membentuk sistem koloid. Nah, kalau dia sudah menjadi sistem koloid, sifat koloid kan absorpsi tuh. Dia langsung mengabsorpsi si bakteri-bakteri dalam perut kita kalau kita lagi sakit perut. Sehingga bakteri itu digumpalkan nanti ya. Jadi si norit itu masuk ke dalam usus kita. Setelah masuk dia membentuk sistem namanya sistem koloid. Kalau dia sudah jadi koloid, dia langsung mengabsorpsi. Siapa yang diabsorpsi? Dia bakteri-bakteri yang mengganggu kenapa kita bisa sakit perut. Nah, habis itu dibuang melalui feses. Nah, jadi Onorit itu salah satu obat sakit perut ternyata sifatnya absorpsi ternyata. Itu luar biasa ya. Kalau kita nih belajar kimia lebih dalam lagi. Belajar ilmu apa aja deh, bukan hanya kimia. Kita tuh lebih, ya Allah kita bersyukur ternyata Allah itu sudah menciptakan segala sesuatunya itu sudah sempurna luar biasanya. Uma mau nangis nih ya. Jadi ternyata obat sakit perut aja itu ternyata ada penjelasannya loh secara ilmiah gitu loh. Jadi nanti kalian doakan ada yang jadi dokter, ada yang jadi farmasi, ada yang jadi ilmuwan, insya Allah temukanlah obat-obat yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sekarang belum ada obatnya. Oke ya, sekarang lagi musim corona lagi, ayo temukan obat yang bisa menyembuhkan corona. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada penjernihan air. Penjernihan air dengan apa? Dengan tawas. Nah, ini ya, kalau kalian beli air-air yang itu ya, air-air yang air-air yang di galon itu ya, itu kan airnya nggak direbus. Nah, itu prosesnya juga air yang didapatkan itu kan dari sumber air, misalnya dari air yang dari gunung, ada yang dari sungai gitu ya. Itu prosesnya itu panjang. Insya Allah akan bahas lebih lanjut itu yang nomor 3. Itu nanti di penerapan ya, di penerapan untuk penjernihan air dengan tawas. Tawas itu rumusnya Al2SO4 3 kali. Oke ya, itu absorpsi. Sifat yang selanjutnya apa umat? Ternyata ada hubungannya. Ini nih sahabatan ini nomor 4 sama nomor 5, koagulasi. Koagulasi itu adalah penggumpalan. Ingat kalau absorpsi itu penyerapan. Kalau koagulasi itu penggumpalan. Kenapa koloid bisa digumpalkan Karena karena stabilitasnya terganggu atau dirusak. Jadi sekarang gini, yang membuat si koloid itu tidak mudah mengendap karena koloid itu stabil. Siapa yang menyebabkan dia stabil? Karena adanya gerak Brown. Itu ya urutannya ya. Nah, sekarang kestabilan itu bisa dirusak nih. Nah, bisa dirusak atau bisa diganggu. Kenapa dia bisa diganggu? Nah, ada visualisasinya nih. Nah, kita lihat. Tadi FeOH, ini FeOH 3 kali ya. Di sini FeOH 2 kali ya. FeOH 3 kali itu tadi awalnya tidak bermuatan. Terus dia menyerap partikel H+ ya, partikel H+ sehingga dia bermuatan positif. Nah, jadi ceritanya si FeOH 3 kali itu sudah bermuatan positif. Nah, kalau bermuatan positif terus dia ketemu dengan suatu ion yang bermuatannya berlawanan sama dia ya. Ini bermuatan negatif nih. Ini negatifnya nih nyerang nih. Nih, ayo menyerang. Nah, kalau sudah terserang oleh elektrolit atau sudah terserang oleh ion yang berlawanan jenis sama dia,
makanya dia jadi mengendap. Nah, kalau sudah mengendap namanya koagulasi. Jadi, kenapa sih koloid itu kestabilannya bisa terganggu? Siapa yang ganggu dia, Uma? Yang ganggu dia itu bisa bermacam-macam, ya. Jadi dia terganggu kalau ada elektrolit ditambahin ke dia. Kalau nggak percaya, kalian gini, kalian buat susu nih ya, buat susu, tambahin garam. Nah, tambahin garam, nanti susu itu akan lebih cepat mengendap dibandingkan dengan susu dibiarin aja. Itu ya salah satu melek sains dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sadar, oh sains itu dalam kehidupan kita tuh sangat dekat. Nah, contohnya nih, pembentukan delta di muara sungai. Nah, ada delta di muara sungai. Nah, di muara sungai itu bermuaranya kemana sih? Bermuaranya kan ke laut ya, bermuaranya ke laut. Nah, sungai itu membawa lumpur. Jadi sungai itu mengandung lumpur. Lumpur itu partikel koloid. Lumpur itu bermuatan negatif. Jadi ingat ya, jadi cerita di nomor 1 ini begini ceritanya. Sungai itu bermuaranya ke laut. Oke. Terus sungai itu mengandung lumpur. Lumpur adalah partikel koloid. Salah satu contoh partikel koloid yang bermuatan negatif. Ketika dia bertemu dengan air laut kaya sekali akan elektrolit. Nah, kalau ketemu dengan elektrolit, tadinya bermuatan negatif, terus ketemu elektrolit, di sana elektrolit ada yang bermuatan positif, ada bermuatan negatif. Nah, sehingga terjadilah kerusakan kestabilan dari si lumpur tersebut. Sehingga lumpur itu mengalami koagulasi, menggumpal, sehingga terbentuk suatu delta. Itu ceritanya ya. Oke, soal nomor 2. Contoh nomor 2. Pembuatan lateks. Ayo, siapa yang nggak tahu lateks? Nah, lateks itu adalah ini loh, karet Luna. Nah, karet itu kan disadap tuh, karet yang didapatkan. Nah, supaya karet itu cepat menggumpal, itu ditambahkan asam formiat. Ini tujuannya kalau jual karet itu pasti kan sudah dalam gumpalan-gumpalan itu. Tidak ada yang jual karet itu masih dalam bentuk cairan. Itu supaya cepat supaya menggumpalkan ditambahkan asam formiat. Itu ya kegunaannya luar biasa. Jadi si tukang sadap karet lebih tahu nih daripada kita. Jangan sampai gitu. Kita harus tahu juga ilmunya. Nah, sekarang contoh nomor 3. Lumpur koloidal dalam sungai digumpalkan oleh tawas. Ini sama ya, hampir sama dengan contoh nomor 1. Itulah koagulasi. Oke, jadi koagulasi itu adalah penggumpalan. Absorpsi itu adalah penyerapan. Sudah ke-5 ya. Sekarang mau koloid pelindung. Umah kok ada yang koloid ada yang ngelindung-lindungin sih? Ada. Kita lihat ya. Koloid pelindung. Koloid pelindung itu adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain. Uma, ada koloid ditambahin ke koloid lain? Iya, ada. Ada. Buat apa, Uma? Ada tujuan tertentu dong. Agar apa? Agar diperoleh koloid yang lebih stabil gitu. Jadi ini ya. Oke, ini ya. Ini jadi ada suatu koloid itu ditambahkan ke koloid lain. Supaya apa? Ini tujuannya ya, agar diperoleh koloid yang lebih stabil. Oke. Tapi tidak menyebabkan koagulasi. Tapi nggak menyebabkan koagulasi ya. Kalau tadi kan Uma mempunyai susu terus ditambahin sama garam. Garam itu kan bukan koloid. Kalau garam itu merusak si susu gitu. Jadi menyebabkan koagulasi. Kalau ini enggak. Ini koloid masuk ke dalam koloid. Tujuannya memperbaiki koloid ya supaya menjadi lebih stabil dan tidak menyebabkan koagulasi. Malah coret-coret ya. Karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Nah, malah melindungi tuh. Jadi ini bagus, makanya disebut koloid pelindung. Gitu ya. Contohnya, siapa yang suka es krim? Semuanya kayaknya suka es krim deh. Apalagi puasa-puasa gini nih, jangan ngomongin es krim. Nah, oke ya. Dalam es krim itu ditambahkan, kenapa es krim yang kalian makan itu lembut rasanya? Lembut, enak karena ditambahin gelatin. Gelatin ini juga koloid untuk mencegah pembentukan kristal es. Kalau terbentuk kristal es kan ini jadinya keras, makanya ditambah gelatin. Tapi jangan hati-hati ya, gelatin itu bisa ada yang dari minyak binatang, ada yang bisa gelatin nabati. Harus dilihat tuh mereknya gitu ya. Harus ada label halalnya ya, kalau yang muslim ya. Nah, sekarang kita lihat ya yang nomor 2. Dalam susu. Susu itu kan mengandung lemak dan
air ya, di dalam susu itu mengandung lemak dan air. Kenapa lemak sama airnya nggak misah, Uma? Karena ada kasein tuh, kasein baik nih ya, kasein ditambahin ke susu, tujuannya supaya, lemak dalam susu itu tidak memisah. Ih, tujuannya bagus nih. Terus cat dan tinta itu bisa bertahan lama, kenapa? Ada koloid pelindung. Terus zat-zat pengemulsi itu seperti sabun itu juga merupakan koloid pelindung. Zat pengemulsi nanti lebih lebih jelasnya nanti di materi-materi terakhir ya. Oke. Itulah si koloid pelindung. Jadi koloid pelindung itu tujuannya untuk memperbaiki kualitas ya, untuk memperbaiki kualitas dari si koloid yang ditambahkan itu. Jadi bukan untuk menggumpalkan. Jadi dia malah melindungi karena dia melapisi partikel koloid itu sendiri. Contoh-contoh yang terkenal adalah es krim dan susu itu. Kita ke sifat yang berikutnya, Uma. Udah nggak sabar nih mau terakhirnya. Koloid pelindung udah dialisis. Masya Allah, dialisis ini Uma ketika belajar sistem koloid ini luar biasa loh. Uma jadi berpikir Allah itu sudah benar-benar sudah menciptakan Allah tuh memberikan penyakit tapi memberikan solusinya juga gitu. Kita lihat ya. Dialisis, oke, adalah proses penghilangan ion-ion mengganggu. Yang mengganggu siapa? Yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Jadi koloid itu, nah tadi ya, koloid itu kan bisa menggumpal atau bisa mengalami koagulasi. Kenapa bisa mengalami koagulasi? Karena ada ion-ion pengganggu, ya. Ion-ion pengganggu itu bisa mengganggu kestabilan koloid. Kalau bisa mengganggu kestabilan koloid, oleh karena itu koloid itu bisa menggumpal. Nah, ternyata ion-ion pengganggu itu bisa dihilangkan dengan cara yang ini, dialisis. Dialisis itu caranya itu disaring, tapi penyaringannya ini, ini penyaringannya nih secara ini ya visualisasinya secara sederhana. Tapi kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah proses cuci darah. Perhatikan. Luar biasa, Masya Allah nih ya. Proses cuci darah ini ternyata menggunakan konsep dialisis. Nah, jadi ceritanya begini. Orang yang sakit, yang kena gangguan ginjal, itu ginjalnya tidak bisa bekerja dengan baik. Oke ya. Jadi, kalau ginjal itu kan prosesnya menyaring. Menyaring, contohnya tuh menyaring ketika kita buang air kecil ya. Di dalam urin kita itu ada partikel-partikel yang seperti urea gitu ya. Ada partikel itu. Nah, ketika kita kerja ginjal itu tidak bagus, si urea itu yang harusnya terbuang lewat si urin, harusnya ketika kita buang air kecil itu keluar gitu ya, tapi tidak bisa keluar karena si ginjal tidak bisa menyaring lagi dengan bagus, dengan benar. Oleh karena itu darah kita itu terkontaminasi oleh ion-ion pengganggu. Jadi jalan ceritanya begitu. Ketika nih ada yang ini ya kena itu ginjalnya sudah berapa persen, ginjalnya berapa persen, itu artinya kerja ginjal sudah tidak maksimal. Kalau kerja ginjal sudah tidak maksimal, oleh karena itu darah kita itu akan kotor, terganggu oleh ion-ion. Dan satu lagi, darah itu ternyata koloid. Darah manusia itu adalah sistem koloid, luar biasa darah kita ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, darah kita yang koloid itu kalau ada ion-ion pengganggu, ya dia bisa menggumpal. Kalau dia bisa menggumpal bahaya karena darah itu kan mengalir sampai ke jantung, ke otak segala macam itu ya, menghantarkan oksigen luar biasa. Kalau menggumpal oleh karena itu harus ada proses cuci darah. Jadi ceritanya begitu, proses cuci darah awal mulanya ya. Nah, proses cuci darah. Nah, anggaplah ini darah dimasukkan ke dalam kantung. Kantong ini bersifat semi permeable ya, semi permeable. Semi permeable kalian udah belajar ya di biologi. Kantong semi permeable itu bisa dilewati oleh ion-ion, tapi darah nggak bisa melewatinya. Jadi darah bisa di situ aja. Namanya aja cuci darah. Jadi darahnya itu dicuci. Anggaplah begini lebih sederhananya ya. Ini darah dimasukkan ke dalam kantong, terus air masuk itu nyemprot, dicuci, nyemprot, 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 nyemprot. Nah, si kantung ini kan bisa ion-ionnya itu keusir, ayo kamu pergi, pergi, pergi. Nah, ini perginya ke sini, air keluar. Jadi ada air yang masuk, ada air yang keluar, air yang masuk, air yang keluar. Darah yang sudah bagus, yang sudah bersih dimasukkan lagi ke darah pasien. Tuh, Uma doain kalian nanti salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah banyak itu jadi dokter deh biar tahu ya, biar bisa banyak nolong orang ya. Oke, itulah dialisis luar biasa sifat koloid ini. Lanjut, kalau yang terakhir sifat terakhir liofil dan liofil.
Feel itu artinya suka, perasaan suka. Phob itu berasal dari kata phobia, berarti nggak suka. Nah, enaknya gitu ya, feel itu suka, phob itu nggak suka. Nah, kita lihat ya, nggak suka sama sukanya. Kenapa? Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya itu menarik, berarti suka ya, menarik medium pendispersinya. Jadi ini si terdispersi suka sama mediumnya. Jadi ditarik tuh ya. Kalau phob itu fobia, nggak suka. Jadi tidak menarik medium pendispersinya. Ya, itu ya. Kalau yang feel itu menarik medium pendispersi, kalau yang phob itu fase terdispersi tidak menarik medium pendispersinya. Itu ya, enaknya ya. Kalau seandainya mediumnya itu berupa air ya, mediumnya itu air. Liofil itu berubah jadi hidrofil. Jadi hidrofil, suka air. Hidrofob, fobia air. Hidrofil dan hidrofob. Jadi kalau liofil, jodohnya hidrofil. Kalau liofob, jodohnya hidrofob. Kenapa bisa diganti hidrofil? Kalau ini ya, mediumnya tadi berupa air ya, catatannya ya. Oke, itu ya seputar feel dan fob. Kita lihat perbedaannya liofil dan liofob atau hidrofil dan hidrofob. Pertama, efek tinda lemah. Berarti tidak menghamburkan ini. Efek tinda lemah berarti kurang bisa menghamburkan cahaya. Tapi kalau yang fob itu lebih jelas efek tindalnya. Nah, kalau feel itu lebih stabil. Kalau Uma mengatakan lebih stabil berarti tidak mudah mengendap artinya. Kalau kurang stabil berarti dia lebih cepat mengendap. Kalau yang fob, yang fobia air ya. Nah, kalau ini bersifat reversible. Kalau ini tidak reversible. Kalau reversible berarti bisa balik ke bentuk semula. Nanti ketika kita bahas yang contohnya kita akan tahu oh reversible itu maksudnya ini ya Uma. Nah, kalau tidak reversible berarti tidak bisa balik. Terdiri dari zat-zat organik. Jadi kalau hidrofil itu kebanyakan dari organik. Kita lihat langsung contohnya aja lah, penasaran ya? Nah, protein kan organik tuh. Oke ya. Terus kalau kalau hidrofob itu terdiri dari zat-zat anorganik. Tuh, ada sol nih, sol FeOH 3 kali, sol belerang, sol logam itu kan anorganik. Nah, kalau ini mengabsorpsi mediumnya, ya jelas lah, dia kan suka sama mediumnya, jadi kan mengabsorpsi. Absorpsi apa? Menyerap. Nah, kalau ini tidak mengabsorpsi, nggak suka, dia fobia. Nah, sekarang viskositas lebih besar daripada mediumnya. Kalau ini viskositasnya hampir sama dengan mediumnya. Kan hampir sama, makanya dia fob, nggak mau ya. Dapat dibuat dengan konsentrasi relatif besar. Jadi ini kita bisa membuat dengan konsentrasi atau molaritas yang lebih besar ya. Kalau ini hanya bisa dibuat dalam konsentrasi atau molaritas yang kecil. Nah, sekarang tidak mudah menggempal. Oke. Kalau ini tidak mudah menggumpal. Oke, kita lihat. Nih, ini tidak mudah menggumpal. Kalau ini mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit. Jadi inilah sifat-sifatnya. Kalau kalian paham yang sifat hidrofobnya kebalikannya. Nah, ini contohnya protein. Ada sabun, ada agar-agar, ada kanji, ada gelatin. Tuh ya, gelatin itu tadi terdapat pada apa coba? Gelatin itu koloid pelindung ya, yang melindungi es krim. Nah, di sini ada susu, ada mayonnaise, ada sol FeOH 3 kali, ada sol belerang, ada sol logam tuh ya. Nah, tadi Uma kan janji ya mau yang ini ya reversible atau bisa balik. Nah, sekarang Uma punya contoh agar-agar deh. Agar-agar, wujudnya apa? Ayo, agar-agar tuh apa dalam apa? Agar-agar itu wujudnya tampak seperti padatan, tapi sebenarnya ada cairan di dalamnya. Berarti ini cair dalam padat. Agar-agar cair dalam padat. Kalau cair dalam padat, oke, ini ya. Ini cair dalam padat. Oke. Kalau cair dalam padat itu namanya apa? Emulsi padat ya. Oke, ini emulsi. Nah, jelek ya tulisannya, nggak usah aja. Ini emulsi padat. Nah, kita bukan membahas itu. Kenapa bisa reversible? Reversible itu artinya bisa balik ke bentuk semula. Kalau kalian punya agar-agar, udah jadi tuh agar-agarnya. Agar-agarnya itu kan bentuknya padatan. Bisa nggak kalian buat jadi cairan lagi? Caranya diapain? Dipanaskan. Dipanaskan, dia akan jadi sebuah cairan lagi, seperti cairan lagi. Ketika kalian didiamkan lagi, jadi apa? Jadi padatan. Itu yang namanya reversible. Kalau irreversible itu nggak bisa balik.
Oke, jadi itu seputar si koloid hidrofil dan hidrofob. Nah, ternyata ini sudah selesai loh, sudah selesai nih. Kita tadi sudah melewati ada efek Tyndall, ada gerak Brown, ada elektroforesis adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, dan terakhir koloid pelindung, udah ya koloid pelindung, koloid liofil dan liofob atau hidrofil dan hidrofob. Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah sifat-sifat koloid. Yang seterusnya Uma akan membahas tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Uma sudah menjanjikan apa yang mau ini penjernihan air. Itu ternyata prosesnya panjang ternyata ya. Dan nanti akan ada pembuatannya bagaimana dan tentunya ada latihan-latihan soal. Terus pantengin ya, terus pantengin channel Uma Mita, makanya hidupkan ini dong loncengnya biar loncengnya bunyi terus. Oh, Uma Mita sudah ngupload nih materi-materi baru biar nggak ketinggalan gitu ya. Oke, Uma ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, semoga ibadah puasanya lancar dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk dukung channel Uma, caranya dengan like, subscribe, juga share ke teman-teman ke sosial media kalian semuanya dan sampaikanlah yang baik. Insya Allah ketika kita menyampaikan yang baik itu akan menjadi amal jariah kita. Amal jariah itu artinya amal yang tidak putus dan terus-menerus. Insya Allah ketika Uma meninggal, oke, Uma meninggal, ini masih dibaca, masih dilihat oleh banyak orang, insya Allah pahalanya masih mengalir untuk Uma. Bayangkan kalau kalian yang share, kalian juga dapat pahalanya juga, insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja.